Ini pasti Nymphalidae. Bukan, itu Amatuside. Lihatlah pola sayapnya. Oh, astaga. Bagaimana mereka bisa begitu terobsesi dengan serangga bodoh? Aku berjalan ke arah Kaden dan menarik lengan bajunya. Kaden, ayo kita mengambil beberapa foto di tepi sungai. Gloria, kamu baru saja membuatnya terbang. Ia terbang dengan sendirinya. Bukan salahku. Menyebalkan sekali. Kenapa kamu mengikuti kami? Bukankah kamu bilang kita musuh? Kalian pasti bertanya-tanya siapa cowok itu dan kenapa dia murung sekali. Dia Kaden, cowok yang aku coba menangkan hatinya. Kini, dialah yang menentukan. Seorang cewek sehebat aku harus menghabiskan seluruh akhir pekannya berjalan-jalan di hutan. Wah, aku bahkan tidak menyukai serangga. Dan aku sangat tidak menyukai adiknya, Chloe. Tentang masalah musuh? Ya, itu memang benar. Soalnya, Kaden adalah tetanggaku, dan entah bagaimana, dia selalu berhasil muncul di saat yang paling buruk dan menyabotase barang-barangku. Suatu kali, aku sedang memanjat pagar untuk menyelinap keluar bersama beberapa teman ketika Kaden muncul dan dia membuat keributan. Jadi, ayahku langsung menyeretku ke dalam dan memberiku hadiah 1 minggu hukuman tidak boleh keluar. Di lain waktu, aku sedang duduk polos di taman, menyalin esai dari internet. Ketika sekali lagi, Kaden muncul, melihat apa yang aku lakukan, dan membuat keributan tentang hal itu. Jadi, iya, kalian bisa menebaknya. Ayahku mendengarnya, dan dihukum lagi. Gloria yang malang ini. Aku benar-benar membencinya saat itu. Namun perasaanku kemudian berubah 180 derajat ketika dia menyelamatkanku dari tenggelam. Sebenarnya, aku tidak tenggelam, aku hanya kram. Tapi fakta kalau dia menyelam untuk menyelamatkanku sudah cukup. Sejak itu, aku mulai memperhatikannya. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia selalu dingin terhadapku. Tidak mungkin aku menyerah semudah itu. Soalnya, seseorang yang mempesona sepertiku punya kebiasaan mendapatkan apa yang aku inginkan. Dengan mengingat hal ini, aku mengejar mereka. Tapi ada dahan yang menghalangi jalanku, dan aku terguling menuruni bukit. Segala sesuatu di sekitarku berputar, lalu dunia menjadi gelap. Astaga, mataku. Ada apa dengan cahaya terang yang menyilaukan? Aku mencoba untuk duduk, mengucek mataku, lalu melihat Kaden dengan panik berlari ke arahku. Gloria, kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa sakit? Oh, ya, benar. Aku terjatuh dan pingsan. Tapi, tunggu dulu. Apakah Kaden mengkhawatirkanku? Andai saja dia selalu memperlakukanku seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku. Aha! Gloria, kamu baik-baik saja? Hah? Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Kaden panik dan berlari mencari dokter, sementara Chloe menghampiriku. Kamu benar-benar tidak ingat kami? Aku pura-pura kaget. Mataku terbuka lebar dan bertanya siapa Chloe. Lalu dokter masuk. Setelah beberapa kali tes, dia bilang tidak ada luka parah. Tapi aku pasti menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Tentu saja, kemampuan aktingku setingkat artis Hollywood. Dan tidak mengherankan, sejak saat itu, sikap Kaden terhadapku sangat berbeda. Tidak ada lagi kemurungan, malah dia sangat manis. Jadi, semua kepalsuan ini sangat berharga. Aku hanya punya satu gerbang yang harus dilewati, si gadis licik Chloe itu. Ada yang percaya diri melakukan rutinitas minggu lalu? Ini akan menguntungkanmu terhadap evaluasi susunan pemain. Tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini, jadi aku segera mengangkat tangan. Setelah berhasil menyelesaikan tariannya, semua orang memujiku, kecuali Chloe. Dia menatapku dan berkata, bukannya kamu menderita amnesia, Gloria? Bagaimana kamu masih ingat tarian ini? Ups, aku lupa tentang bagian kehilangan ingatan. Baiklah, aku menonton klip dance-nya secara online dan bergadang semalaman untuk berlatih, karena aku tidak ingin menjadi kambing hitam di tim kita. Chloe masih menatapku, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hampir saja. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Keesokan harinya, aku sedang menyimpan buku-bukuku. Ketika tiba-tiba, Chloe berlari mendekat, merangkul bahuku, dan dengan bersemangat berkata, "Hei Besti, kita akan pergi ke mall sore ini kan?" Hah? Untuk apa? Oh, aku lupa. Kamu tidak ingat apa-apa. Minggu lalu kamu berjanji akan mengajakku memilih hadiah ulang tahun. Besok adalah ulang tahunku, jadi aku akan menemuimu di gerbang sekolah setelah bel terakhir, oke? Apa?
Apa yang dia lakukan? Kami bukan teman, dan aku tidak pernah setuju untuk membelikannya apapun. Dia hanya mencoba mendapatkan hadiah dariku. Tapi karena aku seharusnya menderita amnesia, aku juga tidak bisa mengungkapnya. Sungguh membuat frustrasi. Dia tanpa ragu memilih gaun termahal di toko. Aku tertawa sambil menangis saat melihat label harganya. $150 yang luar biasa. Tapi bukan itu saja. Saat kami hendak meninggalkan mall, tiba-tiba Chloe menoleh ke arahku dan kembali memasang senyum palsunya. Hei Gloria, lakukan ini dengan wajahmu. Aku akan membuatkan video TikTok untukmu. Lalu dia menunjukkan teleponnya padaku. Hah? Apa ini? Mereka semua berwajah jelek. Aku segera melambaikan tangan. Tidak mungkin, mereka terlihat menjijikkan. Wah, itu lucu. Ini semua video yang kamu kirimkan kepadaku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk merekamnya untukmu. Kemudian, Chloe mengangkat teleponnya. Dan aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Astaga, aku tidak ada bedanya dengan boneka di tangannya. Parahnya, video tersebut dengan cepat menjadi viral di seluruh sekolah. Dan sekarang, setiap kali orang melihatku, mereka akan meniru gerakan konyol itu dan tertawa terbahak-bahak. Chloe yang menjengkelkan itu. Kenapa dia terus membuat hidupku seperti neraka? Akhir pekan ini akan ada berkemah alam semalaman. Semua orang tampak bersemangat, kecuali aku. Alam sangat buruk. Lalu tiba-tiba, Chloe angkat bicara. Bu, kakakku Kaden sedang belajar biologi. Bolehkah aku mengundangnya untuk datang dan membantu? Telingaku terangkat mendengar nama Kaden. Tentu saja gurunya menyetujuinya. Ini berarti menghabiskan seluruh akhir pekan bersama Kaden dan duduk di dekat api unggun, bersandar di bahu satu sama lain, dan menatap bintang-bintang. Ya Tuhan, betapa romantisnya. Tapi ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Kaden begitu sibuk sehingga aku bahkan belum melakukan kontak mata dengannya. Aku sedang duduk dan memperhatikan Kaden menginstruksikan pada siswa tentang cara mengenali jamur beracun ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Itu Chloe. Hei, ayo pergi ke sungai terdekat untuk mengambil foto. Itu sangat membosankan. Aku sudah mengambil jutaan foto di sungai bodoh itu. Karena aku berada di sini setiap minggu bersama Kaden dan saudara perempuannya yang menyebalkan ini. Tapi, ya, menurutku itu masih lebih menyenangkan daripada duduk di sini sendirian, kan? Jadi, aku berpura-pura tertarik dan mengikutinya. Wow, tempat ini indah sekali. Hentikan tindakan itu. Sekarang hanya ada kita berdua. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Chloe menyeringai dan melanjutkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Hah? Apakah dia sudah tahu semuanya? Jadi selama ini dia hanya berusaha membuktikan bahwa aku berbohong tentang kehilangan ingatan? Usaha yang bagus, Chloe. Tapi aku bisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Dah. Hei, di mana ponselku? Ya Tuhan, aku meninggalkannya di tenda. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tahu jalan pulang. Tapi jika aku kembali sendirian, rasanya seperti rela jatuh ke dalam perangkap Chloe. Dan amnesia palsuku akan terungkap. Saat itu, Kaden mungkin bahkan tidak mau menatapku. Mustahil. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Seseorang akan segera datang mencariku. Lalu aku duduk di tunggul pohon terdekat dan menunggu. Tapi hari mulai gelap dengan cepat. Dan kenapa belum ada yang datang mencariku? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun selama berjam-jam. Tiba-tiba, dahan di belakangku mengeluarkan suara aneh yang membuatku gemetar ketakutan. Mengesampingkan pikiranku, aku buru-buru menemukan jalan kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat dua sosok berjalan ke arahku. Namun mereka terlihat sangat berdebat cukup sengit. Apa kamu tahu betapa berbahayanya di hutan malam hari? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Gloria? Dia tahu jalan pulang. Dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatianmu. Atau apakah kamu takut ayahnya tidak akan mempekerjakanmu lagi? Tunggu sebentar. Suara-suara itu sangat familiar. Apakah mereka Kaden dan Chloe? Tapi apa yang mereka bicarakan? Ayah? Memperkerjakan? Apa maksudnya? Aku mengambil langkah cepat ke depan dan tercengang saat melihat Kaden dan Chloe secara langsung. Begitu dia melihatku, Kaden dengan panik bertanya, "Kamu baik-baik saja? Apa yang kalian berdua bicarakan? Dan apa hubungannya dengan ayahku?" Saat Kaden masih bingung, Chloe merasa kesal dan berkata, "Ayahmu yang mempekerjakan Kaden untuk menjaga dan melindungimu. Sekarang berhentilah bertanya kenapa dia selalu muncul di waktu yang tepat untuk menghentikan kenakalanmu." Apa? Apa yang baru saja Chloe katakan? Benarkah ayahku yang mempekerjakan Kaden?
Aku harus segera pulang untuk meminta ayahku menjelaskan semuanya. Aku bergegas pergi, tapi masih bisa mendengar suara Chloe di belakangku. Lihat, sudah kubilang ingatannya masih utuh. Itu semua hanya akting. Begitu sampai di rumah, aku menerobos masuk ke kantor ayah. Apakah ayah mempekerjakan Kaden untuk mengawasiku? Kenapa kau melakukan itu? Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, ayah menceritakan semuanya padaku. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, secara kebetulan, dia melihat Kaden melindungi Chloe saat Chloe membuat keributan di toko kelontong. Dan dia terkesan dengan kedewasaannya. Belakangan, dia juga mengetahui bahwa orang tuanya sudah lama meninggal, dan mereka tinggal bersama neneknya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Jadi, ayah mendapat ide untuk membayar Kaden untuk mengawasi dan melindungiku, yang membuatnya merasa lebih yakin dengan putrinya yang nakal dan licik. Dan pada saat yang sama, ini akan membantu keluarga Kaden memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, ternyata Kaden menyelamatkanku bukan karena dia orang baik, tapi hanya demi uang ayahku. Aku sangat kecewa dan sedih sehingga aku mengunci diri di kamar selama akhir pekan. Sampai aku sedang berjemur di taman ketika sebuah bola bisbol terbang melewati pagar dan hampir membuatku pingsan. Aku sangat marah. Siapapun yang melemparkannya bisa saja membunuhku. Saat itulah Kaden muncul. Dia bergegas mengambil bolanya lalu berkata kepadaku, "Hai Gloria, aku minta maaf soal itu. Temanku sedang berkunjung dan dia payah saat melempar bola." Aku melipat tanganku dan bergumam, "Terserahlah." Dia mulai berjalan pergi, lalu berhenti, kembali menatapku dan berkata, "Lihat Gloria, ayahmu membayarku untuk melindungimu, dan aku mengenalmu dan sifat penipumu. Jadi aku tahu sejak awal bahwa kamu berpura-pura kehilangan ingatan. Masalahnya, menurutku itu lucu kalau kamu melakukan itu hanya untuk membuatku terkesan." Aku memberinya pandangan skeptis. Apa dia serius? "Aku menyukaimu. Aku, sudah menyukaimu sejak lama. Tapi aku punya tugas yang harus kupikirkan. Tapi aku sudah memikirkannya dan memberitahu ayahmu bahwa aku berhenti. Aku tidak ingin menjadi penjagamu lagi. Aku lebih suka menjadi pacarmu. Jadi, bagaimana menurutmu?" Oh, betapa beraninya orang ini. Aku gagal menahan senyumanku ketika menjawab. Aku kira menjadi pacarmu pasti menyenangkan. Tapi tidak ada serangga lagi. Lalu aku melompat dan memeluknya. Jadi, sekarang aku dan Kaden resmi pacaran. Dan aku tidak perlu berpura-pura kehilangan ingatan lagi. Hei, menurutku itu tidak terlalu mengejutkan. Aku bilang aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku berdiri di sini di hadapan kalian semua, mengenang kembali warisan 4 tahun yang telah kita buat bersama. Apakah kalian melihatnya? Gadis dalam gaun wisuda yang memberikan pidato luar biasa itu? Ya, itu aku, Taylor Flores. Lihatlah orang tuaku, mereka terlihat sangat bangga padaku. Oh, tapi aku tidak akan pernah melupakan wajah ini. Ini Jonas, musuh bebuyutanku. Kami adalah 2 siswa terbaik di sekolah kami, dan telah bersaing satu sama lain sejak lama. Tapi, sayang sekali Jonas, kamu kalah dalam pertarungan terakhir, karena akulah yang diminta memberikan pidato kelulusan, bukan kamu. Dapat dikatakan bahwa aku sudah menyiapkan semuanya setelah SMA. Pertama, aku akan pindah ke New York untuk kuliah di perguruan tinggi paling bergensi di kota itu, jurusan bahasa Inggris tentunya. Kemudian, ketika aku lulus kuliah, aku akan menulis novel pertamaku dan menerbitkannya secara aklamasi dan berjaya. Nah, itulah yang aku sebut sebagai rencana yang sempurna. Tunggu saja. Kalian akan melihat wajahku di ribuan sampul buku. Waktunya Taylor Flores telah tiba. Aku ingin halaman-halaman itu selesai paling lambat hari Jumat. Jika tidak, bersiaplah untuk pemotongan gaji bulan ini. Aku benci deadline. Seperti yang kalian lihat, hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Kalian tanya apa yang salah? Nah, setelah aku lulus kuliah, aku mengejar impianku menjadi penulis. Tetapi setiap agen dan penerbit yang aku kirimi novelku menolaknya. Aku terus memaksakan diri untuk menulis lebih banyak. Tetapi akhirnya aku mengalami writer's block. Aku tidak bisa lagi membuat cerita. Jadi aku memutuskan untuk beralih menulis untuk surat kabar. Dulu aku berpikir, jika aku harus menulis untuk sebuah surat kabar, setidaknya surat kabar itu akan terkenal. Tapi hidup bukanlah dongeng. Sebaliknya, kehidupan justru kejam dan tidak adil. Ya, setidaknya itulah yang terjadi padaku. Karena surat kabar pilihanku berkali-kali menolakku.
Jadi sekarang aku berakhir di sini, bekerja untuk situs berita tak dikenal ini, dengan manajer yang selalu pemarah. Huh. Oke, jadi kembali ke apa yang terjadi di kantor. Tiba-tiba, ponselku berbunyi melalui sebuah email. Oh, tidak. Ini adalah undangan reuni SMA ku. Tidak mungkin aku bisa kembali ke kampung halamanku dan bertemu semua orang. Mereka semua akan melihat kalau aku akan menjadi pecundang dan aku akan menjadi bahan lucuan di pesta. Semua skenario terburuk terlintas di benakku, hingga ada telepon dari Amalia, sahabatku sejak SMA. Dia bertanya padaku apakah aku akan datang dan aku memberitahunya tidak akan pernah dalam sejuta tahun. Jika kamu tidak datang, maka semua orang akan berasumsi bahwa kamu gagal dalam hidup dan kamu terlalu malu untuk datang. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah datang reuni dan tetap semangat. Astaga, Amalia ada benarnya dan pandai membujuk orang lain. Tak heran dia sekarang menjadi pengacara. Jadi, disinilah aku, di depan venue, merasa sangat gugup hingga aku pikir aku akan muntah. Tapi sekarang atau tidak sama sekali bukan, aku hanya perlu menampilkan permainanku. Aku memasuki ruangan dan menemui banyak wajah asing. Hah? Apakah aku berada di tempat yang salah? Aku hendak pergi ketika tiba-tiba aku menabrak seseorang dan jatuh ke lantai. Aduh, aku mendongak. Itu adalah seorang wanita gemuk yang sedang menggendong bayinya dengan satu tangan dan menggenggam tangan balita dengan tangan lainnya. Aku langsung meminta maaf. Aku minta maaf, kuharap aku tidak melukai anakmu. Oh, tidak apa-apa. Kamu beruntung perutku cukup besar untuk menghalangimu. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arahku lebih dekat. Apakah itu kamu, Taylor? Kamu terlihat hebat. Ayo masuk. Pestanya baru saja dimulai. Tunggu, dia mengenalku? Tapi siapa dia? Aku kira dia memang terlihat familiar. Mungkin aku harus menunggu Amalia dan bertanya padanya, karena dia terus berhubungan dengan sebagian besar teman sekelas kami. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari seseorang yang familiar untuk diajak ngobrol, tapi astaga, kenapa susah sekali. Tapi kemudian aku melihat seorang wanita yang memiliki rambut pirang panjang yang indah, dan aku langsung tahu siapa orangnya. Jessica, gadis paling cantik dan populer di SMA, dan kapten tim pemandu sorak. Aku berjalan ke arahnya, dan kami mulai mengejar ketinggalan. Kami banyak mengobrol dan dia sangat lucu. Aku tidak ingat dia begitu lucu. Ya Tuhan, kamu lucu sekali, Jess. Hey, Jessica! Aku mendengar Amalia berteriak. Aku melihat ke arahnya, dan dia berjalan menuju orang lain. Itu adalah wanita gemuk yang tadi. Jadi, dia Jessica? Ya ampun, dia pasti banyak berubah. Tapi, kalau itu Jessica, lalu siapa ini? Syukurlah, aku tidak menyebutkan namanya sebelumnya. Aku pamit dari orang misterius ini, lalu berbisik ke Amalia, menanyakan siapa wanita yang aku ajak bicara itu. Aku juga tidak tahu, kenapa kita tidak bertanya langsung padanya. Dia kemudian melakukan hal itu. Wanita itu memberi kami senyuman lucu sambil berkata, "Coba tebak, apakah kamu Ashley? Bukan? Natasha? Salah. Tiffany? Negatif. Tunggu, apa kamu punya hubungan keluarga dengan Jack Miller? Kamu mirip sekali dengannya." Hampir benar. Astaga, dia tidak ada hubungan keluarga dengan Jack Miller karena dia adalah Jack Miller. Nah, sekarang dia adalah Jill Miller. Ternyata, dia tidak pernah merasa nyaman menjadi laki-laki, sehingga setelah SMA, dia menjalani operasi transgender. Wow, itu luar biasa. Aku merasa agak pusing, jadi aku pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Dalam perjalanan keluar, aku melihat wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Luke, pria paling tampan di SMA. Dia memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Pria yang baik. Kami ngobrol sebentar dan, ternyata dia bekerja di sini sebagai petugas kebersihan. Dialah yang merekomendasikan untuk mengadakan reuni di sini, dan dia membersihkannya semaksimal mungkin agar nanti tidak memakan banyak waktu. Serius? Siapa sangka? Aku kembali ke pesta dan melihat Amalia berbicara dengan seorang pria. Oh, siapa pria tampan ini? Amalia memberi isyarat padaku dan memperkenalkannya padaku. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Itu adalah Jonas, musuh bebuyutanku. Jonas, kurcaci gemuk dengan wajah penuh jerawat, kini mirip model Abercrombie dan Fitch. Jonas baru saja memberitahuku bahwa dia baru saja dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di perusahaannya. Sepertinya dia masih mempertahankan kebiasaan menyombongkannya. Beberapa hal tidak pernah berubah. Tiba-tiba, Jonas bertanya padaku,
Bagaimana denganmu, Taylor? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Oh, sial. Aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku bekerja untuk situs berita buruk ini. Itu akan sangat memalukan. Jadi, sambil berpikir cepat, aku berkata bahwa aku adalah editor pelaksana untuk surat kabar besar di New York ini. Jonas dan Amalia menatapku dengan kaget. Di hadapanmu, Jonas, jika aku punya mikrofon, aku pasti akan menjatuhkannya. Aku bertanya kepada Jonas, dia dipromosikan ke posisi apa, dan dia menjawab, aku mendapat Chief Technical Officer. Usaha yang bagus, tapi itu tidak sebanding dengan pekerjaan aku yang luar biasa. Aku memenangkan pertarungan itu, pecundang. Secara umum, reuni berjalan cukup baik, meskipun aku harus berbohong tentang diriku sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, aku tidak akan bertemu Jonas lagi, kan? Salah, seminggu kemudian, aku menerima permintaan pertemanan Facebook darinya. Awalnya, aku mengabaikannya, tapi beberapa hari kemudian, dia mengirimiku pesan melalui Messenger, menanyakan kenapa aku tidak menerimanya di Facebook. Itu sangat menjengkelkan. Baik, tapi pertama-tama aku harus menyesuaikan ulang halamanku. Aku perlu menyembunyikan foto, status, dan tag yang terkait dengan perusahaanku. Selesai. Lalu Jonas mulai mengirimiku pesan. Senang bertemu denganmu beberapa hari yang lalu. Apakah kamu ingin makan malam kapan-kapan? Maaf? Apa? Apakah dia mengajakku berkencan? Atau apakah ini sebuah lelucon? Karena aku tinggal di New York, aku mengatakan kepadanya bahwa, dan ya Tuhan, dia juga tinggal di New York. Bagus. Namun masalahnya adalah, terakhir kali aku mengatakan kepadanya bahwa aku adalah manajer editing, dan itu adalah pekerjaan yang sibuk. Jadi, selama kencan kami, aku meminta Amalia untuk berpura-pura menjadi sekretarisku dan menelponku beberapa kali saat makan malam. Namun, sebelum kami dapat memainkan peran kami, Jonas lah yang menerima belasan panggilan telepon, dan kemudian harus keluar lebih awal karena terjadi insiden di perusahaannya. Setelah itu, dia cukup banyak mengirimiku pesan. Tapi karena masih merasa sakit hati karena ditinggalkan saat makan malam kemarin, aku hanya membalasnya setelah 30 menit, setiap saat. Namun, pada hari-hari ketika dia tidak mengirimiku pesan, aku mendapati diriku menatap ponselku dan ingin sekali mendengar kabar darinya. Jesus, aku jatuh cinta padanya. Jonas? Kenapa Jonas? Aku tidak bisa memahami diriku sendiri lagi dan tidak mampu menghentikan perasaanku. Jadi, saat dia bilang dia menyukaiku, aku bilang aku juga menyukainya. Dan tak lama kemudian, kami menjadi pasangan. Awalnya menyenangkan, tetapi kemudian Jonas bersikeras agar dia mengantarku ke tempat kerja dan menjemputku. Oh, tidak. Tentu saja aku menolaknya, tapi dia tidak mau menerima jawaban tidak. Jadi, ketika Jonas menurunkan aku di kantor palsu, aku harus lari. Tidak, aku harus sprint 5 blok ke kantor asliku agar tiba tepat waktu. Dan kemudian di malam hari, aku harus berangkat 30 menit lebih awal untuk kembali ke kantor lain dan menunggu dia menjemputku. 3 kesempatan pertama, aku bisa mengatasinya, tetapi Jonas ingin mengantarku ke tempat kerja setiap hari. Cukup, aku perlu istirahat dari semua ini. Akhirnya, aku menemukan alasan. Aku membeli sepeda dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bersepeda ke tempat kerja karena itu baik untuk kesehatanku. Phew. Aku tidak punya waktu lagi untuk berlari 5 blok setiap hari karena aku harus mempersiapkan wawancara penting. Oh ya, aku melamar ke surat kabar impianku lagi. Jika aku masuk, aku tidak perlu berbohong kepada Jonas lagi. Dan untungnya, wawancaraku berjalan cukup baik. Aku tersenyum ketika aku berjalan menuju lift. Awalnya, cuma ada aku aja. Lalu, sekelompok karyawan masuk. Lift hendak menuntuk ketika tiba-tiba dari luar, seseorang meletakkan tangannya di antara pintu. Mohon tunggu. Dan saat itulah, aku melihat wajah yang familiar. Jonas! Mata kami bertemu, dan kami berdua tampak terkejut. Kemudian, salah satu karyawan berkata kepadanya, "Hey bos, aku sudah menyelesaikan laporannya dan akan mengirimkannya kepadamu malam ini." Apa? Kenapa pria itu berkata seperti itu padanya? Ketika lift mencapai lantai dasar, aku segera berlari keluar. Jonas berlari mengejarku, memegang tanganku dan berkata, "Tunggu, biar aku jelaskan." Apa yang perlu dijelaskan? Kita berdua berbohong satu sama lain. Jonas memelukku dan berusaha membuatku tetap tenang. Lalu dia mulai menceritakan semuanya padaku. Ya Tuhan, ternyata dia adalah manajer editor surat kabar ini. Ya, itu menjelaskan banyak hal.
Aku seharusnya tahu dia tidak bekerja di bidang teknologi karena aku pernah memintanya untuk memperbaiki laptopku dan dia akhirnya mengunci diri dari pekerjaan itu. Mendengarmu bilang kalau kamu mendapatkan pekerjaanku, aku terkejut. Aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi aku mengambil posisi lain. Jadi dia tahu sejak awal aku berbohong. Lalu kenapa kamu ngotot mengantarku ke tempat kerja? Padahal kamu sudah tahu aku tidak bekerja di sana. Aku hanya mempermainkanmu. Selain itu, aku agak penasaran untuk melihat berapa lama kamu bisa terus berbohong. Aku minta maaf. Tapi sebenarnya, aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak SMA. Saat itu, aku selalu bersaing denganmu karena aku ingin kamu memperhatikanku. Kupikir aku akan membuat ulah. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, itu semua salahku. Jika aku tidak berbohong sejak awal, Jonas tidak perlu berbohong tentang dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, aku menerima email dari HRD. Ya Tuhan, aku masuk. Mereka sangat terkesan denganku, sehingga mereka harus segera mengirim email kepadaku. Saking senangnya, aku memeluk Jonas sambil dia berkata, "Selamat newbie, sekarang ayo mulai bekerja. Tugas pertamamu adalah pergi makan malam bersamaku." Ya, jadi sekarang Jonas dan aku bekerja di tempat yang sama, dan dia bosku. Dulu, aku benci kalah darinya. Tetapi sekarang, dia adalah pacarku. Aku merasa baik-baik saja. Sebenarnya, aku sangat bangga padanya. Hei, ada apa dengan wajahmu? Oh, tak apa-apa, cuma hari buruk. Kamu bisa cerita semua padaku. Aku sahabatmu, jadi aku tahu kalau ada masalah denganmu. Curahkan semuanya. Oke, kamu benar seperti biasa. Aku pikir kamu harus berpegang pada sesuatu. Ini berita mengejutkan. Ya, Tuhan, siapa itu? Dia terlihat sangat keren. Apa kamu mendengarkan? Hah? Kamu bilang apa? Aku menoleh padanya, tapi dia menggumamkan tipikal lalu berjalan pergi. Astaga, apa masalahnya? Oh, itu tadi Lukas, sahabatku sejak TK. Jangan pedulikan dia selalu seperti ini. Tapi terserah dia, mari kita kembali ke cowok tampan ini. Jadi ternyata namanya Alex, dan dia baru di sini. Aku tahu itu, karena cowok imut seperti dia tidak akan pernah luput dari perhatianku. Keesokan paginya, aku tidak sabar untuk berjalan ke sekolah bersama Lukas. Aku punya kabar luar biasa yang ingin kusampaikan padanya. Hal itu terjadi padaku malam sebelumnya, saat giliranku kerja di restoran. Lukas, kamu tidak akan percaya siapa yang ada di restoran kemarin. Robert Downey Jr. Apa? Tidak, itu Alex, si murid baru. Astaga, Lukas, kamu harus membantuku mendapatkan perhatiannya. Kalian satu tim bisbol bersama, kan? Hah? Apa kamu menyukai cowok itu? Serius? Duh, maksudku, lihat dia. Dia seperti saudara kembar Timothy Salami. Jadi bantu aku ya, tolong. Baiklah. Aku memang dengar dia suka cewek yang bermain sepatu roda. Aku punya ide. Lain kali dia datang ke restoran, layani dia dengan sepatu roda. Itu cara terbaik untuk membuatnya terkesan. Oh, ya, itu ide bagus. Aku memeluk Lukas berterima kasih. Jadi lain kali Alex datang ke restoran, aku mengeluarkan sepatu rodaku dan siap menyajikan spaghetti untuknya. Aku masih pemula dalam bermain skate, jadi aku perlahan-lahan meluncur ke arahnya. Sejauh ini bagus. Sampai aku tidak melihat ada orang yang menumpahkan milkshake-nya ke lantai. Dan ya, tentu saja aku terpeleset. Oh, tidak. Aku segera menutup kepalaku untuk menghindari piring spaghetti, tapi ya, piringnya jatuh ke lantai, tapi di mana spagettinya? Aku melihat sekeliling. Oh, sial. Aku menemukannya. Itu mendarat di kepala Alex. Itu sangat memalukan. Tapi yang lebih parah lagi, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa bangun. Sepatu roda bodoh. Aku berulang kali meminta maaf padanya. Pada awalnya, Alex terlihat sangat kaget. Tapi mungkin karena penampilanku yang menyedihkan, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kamu berani meluncur ke atasnya. Aku di sisi lain bukan penggemar beratnya. Apa? Apa yang dia maksud? Lukas. Keesokan harinya aku pergi mencari Lukas untuk menghadapinya. Dia mudah ditemukan, karena dia berada di tempat favoritnya untuk menjelajah di kota, toko sepatu Keds. Kenapa kamu bilang Alex suka sepatu roda? Karena dia sudah pasti tidak menyukainya. Haha, mungkin aku salah dengar. Oh, tunggu. Dia suka cewek yang memakai kostum superhero. Itu benar. Apa? Kedengarannya konyol.
Lupakan, aku tidak mendengarkanmu lagi. Berikanlah nasihatmu kepada cewek malang lainnya, bukan aku. Ada apa dengan Lukas? Kenapa dia memberiku saran buruk seperti itu? Seperti dia ingin aku gagal. Tapi kenapa? Ya ampun, apakah dia mungkin menyukaiku? Tidak, omong kosong. Tetap saja aku punya firasat buruk tentang hal itu. Jadi aku memutuskan untuk menghindari Lukas sebisa mungkin. Aku punya banyak alasan untuk tidak bergaul dengannya. Misalnya ibu mengantarku ke sekolah, dan aku melewatkan makan siang karena sedang diet. Melelahkan sekali. Maksudku, pernahkah kalian mencoba diam-diam makan siang di kelas agar tidak pingsan karena kelaparan? Namun, ini perlu, karena kami berdua membutuhkan ruang. Itulah caranya agar persahabatan kami tetap aman. Tapi suatu hari, Lukas mengirimiku pesan. Bisa ngobrol sepulang sekolah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Oh tidak. Apakah dia akan mengakui perasaannya? Tapi jika dia melakukannya, persahabatan kami akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku tidak menemuinya, malah langsung pulang ke rumah. Dia menelponku berkali-kali, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku membuatnya takut, tepatnya. Astaga. Aku tidak bangga, tapi aku harus menyelamatkan persahabatan kami dari dewa asmara bodoh. Namun saat aku melihatnya lagi, dia hanya menatapku dengan terluka. Lalu dengan sengaja berjalan ke arah lain. Oh, tidak. Sekarang pada dasarnya kami seperti sedang perang dingin. Kami mungkin masih baikan, tapi aku masih memperhatikan Lukas. Aku telah mengawasinya selama beberapa hari, dan sepertinya dia mengalami masa-masa sulit. Dia pasti sudah mengetahui penolakanku, jadi sekarang dia murung. Ya ampun Lukas, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengambil resiko kehilangan persahabatan kita. Lalu aku sadar akan sesuatu. Suatu kali seluruh sekolah pergi piknik. Aku memperhatikan Lukas dari jauh, dan memperhatikan bahwa dia memberikan tatapan tajam kepada sekelompok cewek. Tunggu. Mereka mengelilingi Alex. Aku bahkan melihatnya menyandung cewek lain yang akan bergabung dengan kelompok gadis yang memuja Alex. Dan dia bilang bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain waktu aku mendengar dia memberitahu cewek-cewek dari kelas lain yang sedang berdiri dekat pintu kelas, mencoba melihat Alex sekilas, bahwa dia berpura-pura kedinginan dan pendiam karena dia memiliki gigi yang mengerikan. Hal itu tentu saja tidak benar, karena dia memiliki senyuman yang dapat mencerahkan ruangan. Sepertinya bukan hanya aku. Lukas tidak ingin ada cewek lain yang mendekati Alex. Apakah dia begitu membenci Alex? Atau dia menyukai Alex? Demi Tuhan! Berhentilah berpikir omong kosong seperti itu, Su. Kepalamu sedang mempermainkanmu. Lalu suatu hari ibuku mendengar bahwa ibu Lukas sakit. Jadi dia membuatkan sup ayam dan menyuruhku untuk mengantarkannya. Aku tidak ingin pergi ke rumahnya. Bagaimana jika aku bertemu Lukas? Canggung. Tapi aku tak menolak mengantar sup untuk wanita sakit. Ketika aku tiba, aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk seperti biasanya. Dan saat itulah aku mendengar percakapan antara Lukas dan ibunya. Lukas, kamu harus melupakan Alex. Aku mau, tapi aku tak bisa, Bu. Dia selalu ada di pikiranku. Pokoknya yang terpenting adalah kesehatanmu. Makanlah sesuatu. Lihat dirimu, kamu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana bisa aku makan setelah ayahmu meninggalkan kita? Sepertinya selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Intuisi Sherlock Holmesku muncul. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Lukas sedih selama beberapa hari? Kenapa aku tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu? Dan mengapa ibunya tiba-tiba sakit? Itu karena Lukas adalah gay. Ayahnya mungkin tidak menerima hal itu dengan baik sehingga dia pergi. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi ibu Lukas. Tapi aku sahabatnya, kenapa dia tidak memberitahuku? Sobat, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga coba menyabotaseku ketika dia tahu aku suka Alex. Ternyata kami bukan sahabat seperti yang kukira. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku perlu bicara dengan Lukas untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya Lukas berlatih bisbol, jadi aku pergi menemuinya di lapangan. Tapi dia tidak di sana. Aku tanya ke rekan timnya, tapi tak ada yang tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Dan saat itulah aku melihat Lukas bersama Alex di belakang bangku penonton. Oh, lihatlah mereka. Mesra. Mereka bicara sebentar, lalu masing-masing berjalan menjauh ke arah yang berbeda. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tangan terlipat. Pengkhianat itu! Aku sangat siap untuk berteriak di depan wajah Lukas. Dan saat itulah mata kami bertemu. Dia kaget saat melihatku, seperti baru saja tertangkap basah. Ya, secara teknis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Ayolah, aku tahu tentang hubunganmu dengan Alex, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendengar kamu dan ibumu membicarakannya. Tapi bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kamu tahu kalau aku menyukai Alex.
Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sangat malu. Seharusnya kamu bicara padaku dulu, tapi sebaliknya kamu mencuri Alex dariku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mencuri Alex darimu? Apa maksudmu? Ayolah, hentikan saja semua persembunyian dan kebohongan ini. Aku tahu kalian berdua bersama. Apa? Kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Apa yang baru saja kukatakan tidak benar? Wah, ternyata tidak. Aku salah total. Hanya satu hal yang pasti, intuisi detektifku buruk. Dan saat itulah Lukas memberitahuku, mereka tidak sedang jatuh cinta. Lukas bahkan membenci Alex karena dia saudara tiri Lukas. Astaga, sepertinya aku tersesat dalam semacam telenovela atau semacamnya. Saat ibuku mengandungku, ayahku mabuk dan melakukan kesalahan besar dengan rekannya. Dia hamil Alex, tapi ayahku tidak mengetahuinya. Lalu, sebulan yang lalu, ibu Alex didiagnosis menderita penyakit serius. Dia tidak mau anaknya berakhir sendirian jika dia tidak bisa hadir, jadi dia muncul lagi dalam kehidupan ayah dan mengacaukan segalanya. Ya Tuhan, makanya ibu Lukas tiba-tiba jadi kurus dan sakit-sakitan. Dan ayah Lukas tidak meninggalkan mereka, bukan? Itu karena ibunya mengusir ayahnya dari rumah. Aku ingin memberitahumu di kantin beberapa hari yang lalu, tapi kamu terlalu fokus pada Alex untuk mendengarkan. Ini membuatku marah, jadi aku mencoba segalanya untuk mencegahmu mendekatinya. Keluargaku hancur karena dia, jadi aku tidak ingin sahabatku jatuh cinta pada orang seperti itu. Ternyata aku adalah teman yang sangat buruk. Sahabatku punya masalah di rumah dan aku pun tidak menyadarinya. Tidak, karena aku sibuk melamun tentang pria yang hampir tidak kukenal. Aku meminta maaf kepada Lukas dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Dan kemudian kami berpelukan. Positifnya, tidak ada teori gilaku yang benar-benar jadi nyata. Jadi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Perang dingin antara kami telah berakhir dan persahabatan kami tetap luar biasa seperti biasanya. Aku pun berhasil meyakinkan Lukas dan Alex untuk saling memberi kesempatan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara tiri. Dan apa yang terjadi di antara orang tua mereka bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, ibu Alex sedang sakit parah. Jadi dia membutuhkan Lukas lebih dari sebelumnya. Senang rasanya bisa berkumpul bersama mereka berdua dan melihat mereka tertawa dan bercanda. Akhirnya damai. Kami bertiga telah menjadi teman baik. Oh, ingin dengar sesuatu yang lucu? Lukas sebenarnya menawarkan untuk menjodohkanku dengan Alex. Tapi tidak apa-apa, aku menolak. Kalian tanya kenapa? Ya, kami bertiga adalah teman yang luar biasa sekarang. Dan aku tidak ingin ada yang merusaknya. Aku cukup dewasa, kan? Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hai, aku Martin. Katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya, tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah, jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, jujur saja Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang, karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin.
Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, Tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia, sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku. Berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen counterfile. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen control file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut, dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya.
Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi. "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini?" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya kusebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis.
Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan. Ku berjalan memasuki sekolah dengan bisik-bisik yang mengikutiku. Tapi apa cuma perasaanku atau kerumunan yang sepertinya lebih cerewet hari ini? Dengan gugup aku berjalan menuju lokerku dan, ya Tuhan, di atasnya ada coretan Karen remaja dengan cat semprot. Aku gemetaran karena malu, dikelilingi wajah-wajah melongo dan terkekeh. Aku langsung lari ke toilet dan mengunci diri dalam bilik untuk menenangkan diri. Kalian mungkin heran, bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Aku tak terdengar seperti orang sombong dan tak masuk akal yang biasanya ada di diri para Karen. Memang, karena aku bukan mereka. Tapi aku sadar kalau tindakanku bisa jadi penyebab situasi ini. Aku diadopsi oleh keluarga kaya yang menekan anak-anak mereka untuk tumbuh sukses dan tanpa celah. Sebagai hasilnya, aku tak pernah dapat nilai lebih rendah dari A atau kalah dalam kompetisi. Aku anak sempurna yang terlalu takut gagal. Karena tak satu pun pernah mengajarinya seperti apa kegagalan itu. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Di suatu hari biasa di sekolah, aku sedang jalan menuju kelas sastra dan kulihat ada cowok tak kukenal menempati bangkuku. Semua cewek memandang terpesona padanya. Hei, ku tepuk pundaknya. Apa ini tempat dudukmu? Iya. Oh, maaf, aku tak tahu. Dia lalu pindah ke bangku yang lain. Kupaksakan tersenyum sopan lalu mengambil tempat dudukku. Lalu guru sastra kami mengumumkan kami akan ada kuis hari ini yang tak mempengaruhi nilai kami. Sebagai murid kesayangan guru di sini, aku tahu kalau ini karena ia ingin menguji Austin, cowok baru itu. Oke, tak masalah bagiku. A plus lainnya untuk ditambahkan ke koleksiku. Hanya saja, entah kenapa aku tak bisa konsentrasi. Aku memandang keluar jendela, berusaha temukan inspirasi menulis. Tapi cowok baru itu menutupi pandanganku. Oke, jujur saja, dia terlihat cukup tampan. Tanpa kusadari, aku mulai menatapnya. Dan tiba-tiba dia menoleh padaku. Kami bertatap mata yang mana membuatku tertegun. Oh ya ampun, bangun Catherine. Ada kuis yang harus kau selesaikan. Ku coba untuk kembali fokus ke esaiku. Tapi aku terus merasa dia menatapku. Yesus, kuharap dia tak salah paham. Aku tak seperti cewek-cewek itu yang hanya ke sekolah untuk cari cowok tampan. Waktu habis. Dengan gugup kukumpulkan esaiku karena aku tahu aku teralihkan dan tak memberikan yang terbaik. Tapi, biarlah, tak satu pun bisa kalahkan aku, bahkan di hari-hariku yang terburuk. Tapi, tidak kali ini. Hari berikutnya, Bu Guru mengembalikan karyaku dan berbisik. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi tak masalah, jangan khawatir. Hah? Dengan cepat kulihat esai itu dan, Bemin? Oke, aku paham tak bisa dapat A plus kali ini. Tapi bahkan A biasa pun tidak. Aku tak pernah dapat B sebelumnya. Wajah kecewa orang tuaku muncul di benakku. Bagaimana jika mereka tak menginginkanku lagi? Mereka mengadopsiku, memberiku kehidupan yang mewah dan sempurna. Dan ini caraku berterima kasih pada mereka? Aku mulai panik dan melihat sekeliling mencari Bu Guru. Aku perlu jelaskan ini. Dan itulah saat sekilas kulihat esai Austin. Nilai A. Tak mungkin. Aku membantingnya di atas meja dan berdiri. Aku protes dengan nilai ini. Pasti ada kesalahan. Tolong, bisakah ibu periksa lagi esai saya? Oh, jangan khawatir. Ini bukan tes resmi, jadi tak masalah. Tidak, ini tidak baik-baik saja. Kok bisa saya lebih jelek dari anak baru ini? Anda harus pertimbangkan ulang. Atau saya adukan ke kepala sekolah. Kate, kau bersikap tak masuk akal. Duduk atau saya akan membawamu ke kepala sekolah. Ku tarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sembari duduk. Ada desas-desus tentangku beredar di kelas. Tapi aku tak peduli. Karena ada nilai Bemin yang harus kuurus. Orang tuaku tak boleh tahu soal ini. Setelahnya, aku tahu temanku hanya pura-pura tak masalah denganku. Karena suatu kali saat kami harus satu grup untuk lari estafet di kelas PE, tak ada yang memilihku. Pada akhirnya, Pak Malon sang pelatih harus menambahkanku ke suatu grup dan coba tebak,
Grup itu berisi Austin dan penggemarnya. Aku benci ini. Dan lihat dia, mengganggu pandangan. Andai saja bisa kulempar tongkat ini ke wajahnya yang menyebalkan. Tapi, gedebuk, aku jatuh tengkurap beberapa inci dari Austin. Kau baik-baik saja? Ambil saja tongkat bodoh ini dan pergilah. Cowok ini benar-benar bawa sial. Aku merangkak naik. Lalu tiba-tiba ku dengar tawa terkekeh. Ada gerombolan berdiri dekat jalur lari mengangkat ponsel mereka. Apa mereka menertawakanku? Segera ku hampiri mereka dengan tangan ke atas menutupi kamera mereka. Apa yang lucu? Apa kalian tak punya kesopanan? Santai saja. Itu bukan. Apa tak ada orang yang mengajarimu untuk membantu orang yang kesulitan? Jangan merekam dan menertawakan. Tidak, dengar. Lucunya, kami sebenarnya. Jadi kau masih menganggap itu lucu? Hapus videonya sekarang juga. Kau tak boleh. Dengar kami dulu. Tapi itu hanya membuatku makin marah dan menarik ponsel itu lebih keras lagi. Lalu, ups, ponsel itu terbang dan mengenai permukaan beton yang keras. Oh tidak, aku tak bermaksud untuk. Cowok pemilik ponsel itu panik lalu berlari memungutnya. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Siapa yang mau merekammu? Kami hanya membuat video pertunjukan untuk tim cheerleader. Lewat layar retak ponselnya, kulihat video para cheerleader berlatih di lapangan di seberang jalur lari. Oh tidak, ini sangat memalukan. Segera ku minta kontak cowok itu dan janji akan mengganti ponselnya yang rusak. Kemudian berlari kembali ke kelasku. Aku merasa kelelahan, seolah seluruh dunia melawanku. Tapi paling tidak ada satu hal yang bisa menenangkan jiwaku. Ya, buku-bukuku. Itulah kenapa kapanpun aku merasa suntuk, aku ke perpustakaan sekolah untuk bersantai. Jadi seperti biasanya, aku pergi ke sana, tapi kurasa aku lupa bawa kartu perpustakaanku. Oh ya sudah, tak masalah. Karena pustakawannya, Bu Flenderson pada dasarnya sudah seperti keluarga bagiku. Dia bahkan tak lagi menanyakan kartuku. Hai Bu Flenderson, kataku saat kulewati meja pustakawan. Tapi kemudian aku terkejut dengan suara yang asing. Kau mau kemana? Tolong kartunya. Ternyata Bu Flenderson sedang tak di kantor dan ada anak baru yang sukarela menggantikan. Ku minta padanya baik-baik agar membiarkanku masuk, tapi dia terus mengatakan tidak sambil mengunyah permen karetnya yang membuatku sebal. Dengar, apakah tahu siapa aku? Aku tak butuh kartu bodoh untuk masuk ke sini. Ya, tapi tidak dalam pengawasanku. Dengar, setengah dari buku-buku ini berasal dari donasi keluargaku. Kau harusnya tunjukkan rasa hormat, nak. Pendapat sombongmu itu tak berguna bagiku. Di sini kita bersekolah di sekolah yang sama, jadi kita setara dan peraturan adalah peraturan. Biar aku bicara dengan supervisormu. Panggil Bu Flenderson. Dasar kau ini, Karen. Aku mematung mendengar kata itu. Itu pertama kalinya aku dijuluki panggilan itu, dan baru di saat itu kusadari betapa besar keributan yang kubuat di sini. Hanya saja suasana hatiku sudah sangat buruk. Yang kuinginkan pergi ke tempat amanku, dan itu juga tak mungkin sekarang. Aku segera menguasai diri lalu jalan pergi. Tapi yang membuatku sedih, beberapa orang lewat sudah menyaksikan aku mengamuk entah sejak kapan. Dan ya, Austin di sana juga. Kenapa aku harus terkejut lagi? Ceritaku di jalur lari dan juga di perpustakaan pun segera beredar di sekolah seperti api menyambar. Orang-orang tak berusaha menutupi kalau mereka menghindariku dan mulai memanggilku Karen. Jadi, jelas, suatu kali saat kami harus berpasangan di kelas sastra untuk esai ujian tengah semester, aku sendirian lagi. Paling tidak, itu yang kukira. Sampai Austin membungkuk dan memintaku untuk jadi partnernya. Meski aku benci nyalinya, aku tak boleh gagal di tes ini. Jadi, iya, aku setuju. Kami kemudian bertemu hari itu di rumahnya. Dengan antusias kutunjukkan padanya beberapa opsi buku untuk topik esai kami. Tapi dia sama sekali tak terganggu sambil melihat-lihat ponselnya. Ya, yang manapun yang kau suka. Toh kau yang akan mengurus semuanya. Apa maksudmu? Dengar, aku hanya sekelompok denganmu karena kau pandai soal ini. Jadi tolong lakukan saja tugasmu. Terserah, aku tak peduli. Aku benci ini. Kau tak suka sastra? Tapi terakhir kali kau dapat A. Oh, itu? Jangan terlalu kecewa karena aku hanya menyalin pekerjaanmu dan mengubahnya sedikit. Jadi secara teknis itu juga nilai A milikmu.
Ya, selamat. Apa? Jadi, semua stres yang harus kutanggung selama beberapa minggu ini ternyata hanya karena dia curang? Aku sangat marah. Merasakan emosi yang meluap-luap, aku menangis. Yang mana membuat Austin kebingungan. Hei, ada apa? Tenanglah. Jangan menangis, aku minta maaf. Tolong berhentilah menangis. Kemudian berlinang air mata, mulai kuceritakan padanya tentang semua tekanan yang harus kutanggung dari harapan orang tuaku. Dan semua insiden Karen yang kualami akhir-akhir ini di sekolah. Sampai satu titik, Austin minta maaf padaku. Karena ini semua berawal dari aksinya menyalin esaiku. Malam itu, kami tak menyelesaikan apapun untuk esai, tapi hanya duduk dan bicara. Setelah sesi sharing yang berlebihan, aku dan Austin jadi saling dekat. Nyatanya, dia jadi satu-satunya teman yang kupunya di sekolah. Menyenangkan punya teman lagi, tapi masih sulit saat reputasimu di sekolah benar-benar hancur dan semua orang mengenalmu sebagai Karen remaja. Terutama saat aku menghadapi kontes pidato besar yang akan datang. Aku tidak dalam kondisi prima untuk belajar, jadi aku hampir tak punya persiapan untuk kompetisi itu. Terus kubayangkan wajah kecewa orang tuaku ketika aku tak memenangkan juara pertama. Malam sebelum lomba, aku sangat stres sampai harus kutuangkan semua ke dalam buku harianku. Kuharap aku akan merasa lebih baik dan siap untuk hari besar itu. Kemudian ponselku berdering. Itu Austin. Hei, semoga sukses besok, Kate. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Aku tak tahu lagi. Apa kau masih stres karena itu? Kalau kau sudah selelah ini karenanya, maka aku tahu obatnya. Apa itu? Keluar saja. Itu cuma lomba, dan kau tak harus jadi yang pertama dalam segala hal. Kita semua hanya manusia biasa. Kau gila. Oke, aku akan tidur sekarang. Sampai jumpa besok. Tapi batinku terlalu penuh dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran untuk bisa tidur. Pagi berikutnya, aku sampai di depan tempat kompetisi, tapi ragu untuk masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba, kudapati diriku berlari kabur dari gedung itu sambil menelpon Austin. Temui aku di taman, gerbang barat. 10 menit kemudian dia tiba dengan mobilnya. Aku masuk di tempat duduk depan lalu berkata, "Ayo kita ke taman hiburan. Aku ingin bersenang-senang." Austin memandangku, tertegun. Tapi kemudian dia tersenyum dan mengendarai mobil tanpa bertanya. Yap, seperti itulah. Aku keluar dari perlombaan dan mematikan ponselku untuk menikmati hari sebagai remaja. Kunaiki semua wahana roller coaster yang paling menakutkan, berteriak sekencangnya, meninggalkan semua kekhawatiranku. Menjelang senja, aku sudah 100% siap menerima amarah orang tuaku. Mereka mungkin akan mendapakku sekarang, tapi entah kenapa aku merasa tenang. Saat Austin menepi di rumahku, bisa kulihat ibu mondar-mandir di halaman depan. Itu dia, sudah siap memarahiku. Saat melihatku, ibu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. Oh ya Tuhan, sayang, kemana kau seharian? Kami sangat mencemaskanmu. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak marah? Lalu ayah juga lari mendekati kami segera saat ia melihatku, memegang sesuatu di tangannya. Sayang, ayah minta maaf karena tak tahu betapa banyak yang sudah kau hadapi. Kami tak sadar jika tuntutan tinggi kami begitu banyak membebanimu. Kami mungkin terlalu ketat padamu, Tapi ayah ingin kau tahu kalau kami selalu menyayangimu, tak peduli apapun. Oh, ayah memegang diariku. Jadi, mereka tahu semuanya sekarang. Aku menangis lega. Sangat menyenangkan mengetahui mereka akhirnya paham dengan perasaanku dan bahkan bersumpah akan berubah dan berusaha lebih mendengarkanku. Hari itu, aku sadar kalau orang tuaku menyayangiku tanpa syarat dan apapun yang terjadi di hidupku, mereka tak akan pernah melepaskanku. Apa kabar Karen remaja? Ya, teman-temanku masih memanggilku Karen. Tapi tak apa, mereka memanggilku itu untuk bercanda, bukan berniat jahat atau apa. Aku sudah lupakan semua yang terjadi. Dan begitu juga yang lainnya. Semua hanya tinggal kenangan sekarang. Tapi berkat fase Karen itu, aku diingatkan agar tak terlalu keras pada diriku sendiri. Supaya aku tak lagi berakhir jadi Karen bagi diri sendiri. Aku sangat gugup. Asal kalian tahu, ini hari pertamaku sekolah. Seumur hidup. Itu benar. Aku Heather. Umurku 15 tahun, dan aku belum pernah menginjakan kaki di dalam sekolah sebelumnya. Ini karena ayahku seorang ilmuwan dan ibuku adalah penulis, jadi mereka sangat peduli dengan pendidikanku. Dan khawatir kalau SD dan SMP di kota kami tak cukup baik, jadi ibu memberiku homeschooling. Jujur, itu menyenangkan.
Aku sangat menikmati belajar segala jenis topik yang berbeda, terutama sastra. Tapi kemudian ketika aku nonton acara TV tentang SMA seperti The Kissing Booth atau High School Musical, kurasakan nyeri di dadaku. Aku melewatkan begitu banyak hal seperti berteman dan ngobrol dengan cowok. Aku putus asa ingin miliki apa yang dipunyai cewek-cewek di TV itu. Jadi, aku memohon ke ibu agar memperbolehkanku belajar di SMA. Butuh banyak sekali rayuan dan air mata palsu, tapi pada akhirnya ia setuju. Aku sangat senang. Akhirnya, akan kudapat pengalaman sekolah secara langsung, bukan menjalaninya lewat karakter TV favoritku. Oh ya Tuhanku, apa yang sebaiknya kupakai? Apa yang akan kubicarakan? Bagaimana caraku berteman? Ini sungguh terjadi. Aku hampir tak bisa tidur kemarin malam. Dan sebaliknya, kugunakan sepanjang malam mempersiapkan diri. Ini merupakan babak penting di hidupku. Jadi, inilah aku sedang berjalan menuju ke stasiun bus. Wah, belum pernah kulihat ada begitu banyak orang-orang seumuranku sebelumnya. Ini bagai mimpi yang jadi nyata. Kulihat tempat duduk kosong di samping cewek ini. Jadi aku jalan mendekat sambil tersenyum. Permisi, bisakah aku duduk di sini? Cewek itu menatapku ke atas dan ke bawah, memutar matanya, lalu meletakkan tasnya di tempat duduk itu. Maaf, sudah ditempati. Oke, tak apa. Aku akan duduk sendiri di belakang kalau begitu, tak masalah. Cewek itu pasti bangun di sisi ranjang yang salah atau semacamnya. Tapi, ya, ternyata tak hanya cewek di bus itu yang bangun di sisi ranjang yang salah. Karena segera setelah Bu Hickson, guru sastra Inggrisku, memperkenalkanku ke semua orang di kelas, bisa kulihat semua juga memandangku dengan aneh. Apa mereka mempermainkanku? Tapi kenapa? Apa ada selai di wajahku? Bu Hickson menunjukkan tempat dudukku, lalu kelas dimulai. Sekarang kalian pasti sudah punya banyak waktu untuk menyelesaikan membaca The Great Gatsby. Oh, aku suka sekali dengan novel itu. Di sepanjang novel, Fitzgerald senantiasa merujuk pada cahaya hijau yang terus digapai Gatsby. Ada yang bisa memberitahuku cahaya hijau itu melambangkan apa? Kulihat sekeliling, memperkirakan semua orang mengangkat tangan. Tapi yang mengagetkanku, mereka semua menatap tertunduk ke bangku mereka menghindari kontak mata dengan Bu Hickson. Hah? Tapi kenapa? Ini sangat mudah. Tiba-tiba Bu Hickson berkata, tak ada? Hah? Nah, bagaimana kalau kamu, Kelly? Semua menoleh dan melihat cewek yang baru saja membetulkan bulu mata palsunya dengan cermin bedaknya. Kelly terus memainkan bulu matanya sambil menjawab. Bukankah lampu lalu lintas punya lampu hijau? Jadi jelas, itu artinya dia boleh menyeberangi jalan. Apa? Aku tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian semua orang berpaling ke arahku. Oh, sial. Kenapa hanya aku satu-satunya yang tertawa? Maksudku, jawabannya sangat menggelikan. Bu Hickson berjalan ke arahku. Oh, tidak. Apa aku dalam masalah? Heather kelihatannya satu-satunya orang di sini yang paham kenapa jawaban Kelly itu konyol. Bisakah kau jelaskan ini pada teman sekelasmu? Warna hijau sendiri menggambarkan ide keserakahan dan uang sebagai simbol ketertarikan Gatsby terhadap Daisy. Gatsby sudah mendapatkan semua yang diimpikan tiap orang, tapi tetap saja dia mengejar cahaya ini, atau dalam kata lain, mengejar cinta dalam hidupnya, Daisy. Bu Hickson tersenyum puas padaku, menepuk bahuku lalu berkata, itu benar. Bagus sekali, Heather. Tiba-tiba seseorang batuk sambil berkata, cupu. Semua orang mulai tertawa. Yang benar saja, bagaimana bisa mereka menertawakan hal ini tapi tidak dengan jawaban Kelly yang bodoh? Diam. Bu Hickson lalu menoleh ke Kelly dan berkata, mungkin jika kau gunakan matamu untuk sungguh membaca buku, daripada hanya menggunakannya hanya untuk pakai bulu mata palsu, maka Heather di sini tak perlu membantumu. Kelly melirikku, jadi aku tersenyum padanya. Tapi, kenapa dia menatapku tajam? Apa aku melakukan kesalahan? Setelah kelas selesai, kutempelkan foto lucu di lokerku saat Kelly dan kedua temannya, Samantha dan Britney, muncul di sebelahku. Heather, ya kan? Ya, itu benar. Oh ya Tuhan, sweatermu itu, kau suka? Ibuku sangat jelek. Kenapa kau pakai itu? Cuacanya bahkan tidak dingin. Apa cerminmu rusak atau apa? Kalau tidak, kenapa kau memilih pakaian yang tak karuan? Kemudian ketiganya mulai tertawa. Apa maksudmu? Aku dandan seperti Jess di New Girl.
Dia terlihat menawan, bukan? Ini malah membuat mereka tertawa lebih keras. Sementara aku masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, ada cewek bernama Taylor datang menghampiri. Hai, aku tak sengaja dengar yang kalian bicarakan tadi. Sebenarnya, New Girl tamat beberapa tahun lalu, jadi gayanya ini agak ketinggalan zaman. Coba nonton Emily in Paris, itu yang sedang tren sekarang. Oh ya Tuhan, aku tak terpikir itu. Pantas saja cewek di bus tadi. Oh tunggu, pantas saja semua orang di sekolah menatapku aneh. Mereka pasti mengira aku datang dari masa lampau atau semacamnya. Dan kau sebaiknya hati-hati. Kelly dan gengnya suka mengganggu yang lain. Dan kurasa kau adalah target baru mereka. Oh, jadi tatapan Kelly di kelas tadi bukan hanya tatapan biasa. Tapi memangnya kenapa? Trims, tapi aku tak takut dengan mereka. Aku paham tipe cewek jahat seperti ini. Mereka menggonggong tapi tak menggigit. Jadi malam itu aku maraton nonton Emily in Paris. Itu sangat apik. Ku pelajari gaya fashionnya dan ku kombinasikan beberapa pakaian. Kulihat diriku di cermin dan oh ya ampun, aku memang terlihat berbeda. Hari berikutnya di sekolah, tak ada seorang pun yang menatapku lucu. Bagaimana? Saran Taylor sangat membantu. Di akhir pekanku yang pertama, telah kujadikan diriku sendiri murid kesayangan guru. Terdengar hebat, ya? Percaya padaku, tidak demikian. Setiap kali guru memujiku, Kelly dan teman-temannya memberiku pandangan sinis. Lalu kutemukan catatan menempel di lokerku mengatakan, kau orang aneh. Tepat saat itu, Kelly dan teman-temannya berjalan melewatiku cekikikan. Dengan marah ku sobek catatan itu dan memberitahu mereka, kalau kau taruh komentar jahat di lokerku, paling tidak tulislah dengan benar. Aneh kurang huruf H. Mereka langsung berhenti tertawa dan bergegas pergi supaya tak seorang pun tahu kalau itu ulah mereka. Astaga, mereka menyebalkan sekali. SMA ternyata tak seperti yang kuharapkan. Kukira aku akan jadi salah satu anak yang keren, bukan jadi anak yang diganggu. Kemudian beredar informasi kalau aku dulunya homeschooling. Jadi Kelly mulai membuat lelucon. Apa orang tuamu membuatmu tetap di rumah karena kau ini aneh? Ya, paling tidak berkat homeschoolingku aku tak menjawab pertanyaan dengan bodoh di kelas sastra. Aku balas menghardik. Dia berhenti tertawa dan menatapku kebingungan. Setelahnya, mereka masih terus saja dengan lelucon kekanakannya di setiap kesempatan yang ada. Tapi aku berusaha keras mengabaikannya. Tapi suatu hari, mereka bertindak terlalu jauh. Aku masuk kelas dan melihat gambar karikatur besar di papan itu. Itu aku. Oh ya Tuhan, Heather, potretmu tampak luar biasa. Dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Beraninya dia. Kau macam-macam dengan cewek yang salah kali ini, Kelly. Sore itu aku pulang dan dengan gigih mencari cara untuk balas dendam ke cewek-cewek jahat itu. Bingo! Ku keluarkan laptopku dan mulai sibuk kerja. Dan setelah semalam saja, berhasil kubajak semua akun sosmed mereka, termasuk iCloud mereka dan temukan banyak sekali barang bagus. Jadi kali berikutnya mereka macam-macam denganku, aku sudah siap. Dan tak butuh waktu lama sampai teman-teman Kelly menghentikanku di lorong lagi. Tak bisakah rokmu itu lebih panjang lagi? Ya, nenekmu menelpon. Ia ingin pakaiannya dikembalikan. Tiba-tiba semua orang berkumpul mengelilingi kami untuk lihat apa yang terjadi. Waktu yang tepat. Sekarang aku punya penonton. Mari kita beri cewek-cewek jahat ini ganjaran dari perbuatan mereka sendiri. Rambut yang cantik, Samantha. Beritahu aku, seberapa sering kau harus semir rambutmu supaya tak ada yang tahu sebenarnya rambutmu merah? Apa yang barusan kau bilang? Oh, dan Britney, operasi hidung yang bagus. Apa? Semua orang dengan terkejut menoleh untuk melihat rambut pirang Samantha yang indah dan hidung Britney. Bagaimana? Britney tergagap lalu menarik lengan Samantha dan mereka kabur dari lokasi. Yap, sudah kupelajari semua masa lalu mereka yang memalukan lewat foto-foto yang kubajak kemarin. Setelah itu, Samantha dan Britney tak berani menggangguku. Namun kemudian ketiganya masih saja mengganggu orang lain. Lalu, tak bisa kutahan kesalku lagi saat kulihat mereka memperolok Taylor. Hei, tinggalkan dia sendiri. Kelly berbalik menyeringai. Apa orang tuamu tak mengajarimu kalau tak sopan menyela saat orang lain berbicara? Atau mereka juga berpendapat aneh soal itu? Oh, jadi itu yang ingin dia lakukan. Tak masalah buatku, teruskan. Nah, ngomongin orang tua, gimana kabar orang tuamu, Kelly? Oh, tunggu, bukankah mereka akan cerai? Senyum lebar Kelly langsung lenyap dan tergantikan dengan tatapan penuh ketakutan.
Lalu dia langsung kabur tanpa berkata apapun, meninggalkan teman-temannya yang juga kaget. Itu benar, kulihat postingan pribadi yang panjang tentang orang tuanya yang akan cerai di Facebook. Itu pasti caranya untuk mengekspresikan pikirannya, tapi sikap buruknya itu jadi bumerang. Setelah cewek-cewek jahat itu pergi, Taylor berterima kasih padaku dan beberapa murid lainnya mengelilingiku dan memujiku karena telah membela diri melawan Kelly dan kelompoknya. Sejak saat itu, cewek-cewek jahat itu menghindariku seperti wabah. Dan seperti itulah, aku berubah dari cewek culun yang bersekolah di rumah jadi cewek keren dan populer, yang punya nyali untuk melawan cewek-cewek jahat itu. Rasanya menakjubkan. Lalu suatu hari, aku ke kamar mandi selama kelas berlangsung dan kudengar ada seseorang di bilik sedang menangis. Dia sedang bicara di telepon. "Kumohon Bu, tolong jangan cerai. Tak bisakah ibu dan ayah berusaha pertahankan demi aku?" Oh ya ampun, apa mungkin itu Kelly? Saat aku cuci tangan, pintu bilik itu terbuka. Dan seperti yang kuduga, Kelly keluar dengan mata merah. Segera saat dia melihatku, dia mengusap air matanya, memandang tak suka padaku. Saat itu, aku tak merasa nyaman. Justru sebaliknya. Tak pernah kusadari kalau aku bersikap kasar padanya. Membuatnya sedih, tak membuatku senang. Itu juga membuatku tak nyaman. Kelly, aku minta maaf tentang orang tuamu, tapi dia hanya mendengus, lalu beranjak pergi. Kuraih lengannya. "Kumohon Kelly, aku tak bermaksud menyakitimu." Kelly menatap mataku lalu berkata, "Tapi kau lakukan itu." Aku tahu, aku minta maaf. Aku tak berpikir lurus. Aku terus minta maaf padanya, dan setelah beberapa waktu ia akhirnya berkata, "Ya, kurasa aku juga cukup jahat padamu." Kami akhirnya ngobrol dan dia cerita padaku kalau mengganggu orang lain membuatnya merasa lebih baik atas kondisi keluarga yang dihadapinya dengan sulit. Jadi, aku terbuka padanya tentang betapa gugupnya aku mulai bersekolah. Kami pun ngobrol hangat dan suasana jadi cair di antara kami. Jadi, kalian tahu sejak momen itu semua di antara kami dan juga para cewek jahat itu menjadi baik. Oh, tunggu. Mereka bukan lagi para cewek jahat. Hanya Kelly, Samantha, dan Britney. Mereka telah belajar kalau tindakan mereka terhadapku dan murid lain itu tak baik. Dan mereka akhirnya paham rasanya ditertawakan. Jadi mereka tak lakukan itu lagi ke orang lain. Jadi, pada akhirnya, SMA berubah menjadi cukup menakjubkan. Seperti yang sudah kubayangkan. Tapi bahkan lebih baik. Aku sedang sibuk dengan urusanku saat kulihat semua orang memandangku dengan aneh. Apa yang salah? Aku menoleh ke pojokan dan melihat Cynthia dan pengikutnya menutupi lokerku. Oh, hebat. Itu dia, cewek yang tertarik dengan pria tua. Oh, jadi karena kau tak punya ayah sungguhan, jadi kau malah cari sugar daddy? Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Semua orang melongo padaku dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Panik, aku berbalik dan lari ke kamar mandi. Para cewek itu sungguh kejam. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan situasi biasa lalu memanipulasinya? Aku mengunci diri di bilik dan tak berani keluar. Sebuah ketukan di pintu membuatku tersentak, tapi kemudian ku dengar suara yang tak asing. "Nicole, ini aku, Olivia. Apa kau tak apa?" Aku membuka pintu dan melihat temanku berdiri di sana melihatku dengan cemas. Dia memelukku lalu menuntunku keluar menuju lorong di mana Bu Barnes menungguku. Rumor telah sampai padanya, dan ia ingin bicara denganku soal itu. "Sayang, aku ingin membantumu, tapi kau perlu cerita padaku semuanya." Aku tak punya sesuatu untuk ditutupi, langsung saja. Ku bilang padanya soal Sean, yaitu guru karateku. Kami berteman sejak kami berbagi kecintaan akan gitar, gerakan mematikan karate, dan juga grup band punk rock jadul. Saat aku selesai, ia berkata, "Jujur saja, kurasa sedikit janggal kalau pria seumurannya menghabiskan banyak sekali waktu dengan seorang gadis muda. Kurasa yang paling baik adalah ngobrol sedikit dengan si Sean ini. Jadi, tolong, bisa kau menelpon dan mengundangnya kemari?" Sean langsung datang, dan saat ia ngobrol dengan Bu Barnes di kantor, dengan gelisah aku menunggu di luar dengan Olivia. "Aku ini cuma anak perempuan tanpa ayah. Sean itu baik, dan dia memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri. Apa yang Cynthia katakan itu jahat dan tak benar." "Jangan khawatir,
Tak seorang pun percaya Cynthia. Mereka semua tahu seperti apa dia. Beberapa saat kemudian, Sean keluar dari kantor. Dia menggaruk kepalanya sambil menyuruhku pamit ke Bu Barnes dan Olivia karena dia akan mengantarku pulang. Di mobil, aku bertanya, "Apa yang kau katakan ke Bu Barnes yang membuatnya setuju untuk membiarkanku pergi denganmu?" Ku katakan kalau anak itu harusnya seumuran denganmu." "Hah? Apa maksudnya dengan itu?" Lalu dia melanjutkan, "Nicole, aku punya anak yang lama hilang. Aku sudah putus asa ingin melihatnya dan berada di kehidupannya, tapi tak bisa demikian. Lalu aku bertemu denganmu, dan aku merasakan ikatan denganmu seolah kau ini anakku sendiri." Mendengarnya, aku langsung bertanya, "Sean, apa kau mau jadi ayahku?" Ia memberiku tatapan tercengang, jadi dengan bersemangat aku melanjutkan, "Maksudku, kau kan lajang, betul? Begitu juga ibuku. Kenapa kalian berdua tak bertemu dan berkencan? Dicoba dulu saja, please." Wah, kalau Sean itu ayahku, hidupku akan luar biasa. Aku tersenyum lebar melihatnya heran. Dalam kepalaku, aku mulai merencanakan kencan pertama mereka. Wah, ini seru sekali. Tapi suasana hatiku yang bagus segera sirna. Karena yang menungguku di teras dengan tangan terlipat dan ekspresi tegas adalah ibuku. Ini pasti bukan waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Jadi dengan cepat aku berterima kasih kepada Sean dan buru-buru masuk ke dalam. "Siapa pria itu?" Ibu bertanya padaku. "Aku menerima telepon dari Bu Barnes. Jadi aku sudah menunggumu." "Siapa orang asing itu?" "Ia guru karateku. Ia hanya..." Kemudian ibu menyelaku. "Apa alasan pria berusia 2 kali lipat umurmu memilih untuk habiskan waktu dengan gadis remaja?" "Jangan khawatir, Bu. Saat ibu bertemu dengannya, ibu akan tahu betapa ia pria yang sangat baik." Hari berikutnya, ku atur untuk mereka kencan makan siang di kafe kuno di kota. Tapi saat ibu masuk dan melihatnya, dia berubah pucat pasi. Sean juga kaget. Ia terbata-bata. Louis?" Ibuku berdehem. Sean?" Ini membingungkan. Aku melihat bolak-balik ke arah mereka, seolah sedang menyaksikan permainan tenis yang menegangkan. Jadi, mereka saling kenal? Oh, ya sudah. Tak buang-buang waktu saling mengenal satu sama lain. Jadi, akan kutinggalkan kalian sendiri. Aku melambai pada mereka, lalu bergegas keluar dari sana duduk di bangku taman terdekat. Tapi, belum sampai 5 menit ketika ibu bergegas mendekat. "Ayo pergi." Lalu menyeretku pergi. "Aku melarangmu untuk menemui pria itu lagi." "Ada apa?" Aku panik saat mengikutinya. "Bu, pelan-pelan. Paling tidak jelaskan kenapa," teriakku. Tapi ibu memasukkanku ke mobil, lalu berkendara pergi dengan wajah marah dan diam. Lewat kaca jendela mobil, kulihat Sean berlari keluar kafe dan menatapku dengan wajah sedih di wajahnya. Ibu kenapa dengannya?" tanyaku. Ibu berkata, "Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu kalau kau tak boleh menemuinya lagi." "Kenapa?" Aku berteriak sambil mulai menangis. "Dia baik padaku. Kenapa aku tak boleh berteman dengannya?" "Karena kau harus mendengarkan ibumu." Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu Sean. Aku menerimanya dan ia menyuruhku mengaktifkan speaker supaya ia bisa bicara dengan ibu. "Louis, ini aku, Sean." Ibu berteriak kaget dan menyuruhku menutup teleponnya, tapi aku mengabaikannya. Sean melanjutkan, "Louis, dengar. Apa Nicole anakku?" Apa? Apa aku tak salah dengar? Bisakah seseorang jelaskan padaku apa yang terjadi? "Louis, beritahu aku, apa Nicole putriku?" Ibu merebut ponsel itu dariku, mengakhiri panggilan, lalu melemparnya ke kursi duduk belakang. Aku terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Jadi kami berdua duduk di sana di keheningan yang mencengangkan. Saat kami masuk ke rumah, melihatku sangat ingin bicara, ibu berkata terlebih dahulu, "Nicole, tolong jangan tanya apapun. Akan kujelaskan nanti, oke?" Aku merasa sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi aku tahu kalau tak ada penjelasan dari ibu ketika ia bersikap seperti ini. Jadi, pelan-pelan aku naik ke kamarku. Aku tak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran berkelebat di kepalaku. Apa mungkin Sean sungguhan ayahku? Maksudku, aku tak pernah bertemu ayahku yang asli. Dan tiap kali kutanya ibu tentangnya, ibu jadi super defensif. Ibu dan Sean jelas punya masa lalu. Jadi bagaimana jika kami sebenarnya punya hubungan keluarga? Tak mengherankan, aku tak bisa konsentrasi di sekolah.
Aku terus menguap di kelas dan membayangkan kejadian kemarin di kepalaku lagi dan lagi. Saat sekolah usai, mengejutkannya, Sean menungguku di gerbang sekolah. Kami pergi ke sebuah kafe, di mana di sana ia ceritakan padaku kebenarannya. Dulu di SMA, aku jatuh cinta dengan teman sekelasku. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memberitahuku kalau dia hamil lalu putus denganku. Aku sungguh ingin memberi dukungan dan merawat mereka berdua, tapi dia menolak. Kemudian pindah. Hal terakhir yang dia katakan padaku adalah untuk menjauh dan jangan pernah mencari mereka. Sebelum aku sempat mencerna kata-katanya, dia tersenyum padaku dan melanjutkan. Nicole, aku percaya kau ini putriku. Tapi pertama, kita perlu bicara dengan ibumu dan menyuruhnya menjelaskan semua ini. Wah, ini begitu berat untuk diterima. Tapi di saat yang sama, ini juga luar biasa. Aku sangat senang aku punya ayah. Dan lebih baik lagi, itu Sean. Ku ajak Sean ke rumah untuk bicara dengan ibu. Tapi saat kami masuk, aku mendapat pesan dari Olivia. Periksa sosial mediamu. Cynthia baru saja memposting sesuatu tentangmu. Oh, tidak. Ada fotoku masuk ke mobil Sean dengan keterangan, perlu tips soal sugar daddy? Tanya Nicole. Aku marah. Sekarang terima kasih berkat Cynthia. Semua orang salah menilaiku dan menertawaiku. Aku sangat marah sampai saat ibu mendekatiku, aku tak bisa menahannya lagi. Ini semua salah ibu. Sekarang semua orang percaya fitnah tentangku. Dan ini semua karena ibu tak mau memberitahuku kebenarannya. Ibu memberiku tatapan terluka. Menghela napas dan dengan lembut berkata, kau benar. Memang aku berhutang penjelasan pada kalian berdua. Kemudian ia menoleh kepada Sean. Saat ku katakan padamu aku sedang hamil, itu bohong. Apa? Bagaimana mungkin ibu bohong tentang hal seperti itu? Aku tak ingin bersamamu lagi. Tapi aku terlalu takut untuk putus denganmu baik-baik. Jadi aku mengarang cerita dengan keyakinan kalau itu akan membuatmu kabur. Tapi saat kau bilang kau akan tinggal dan mendukung kami berdua, aku jadi panik. Jadi aku pindah berkuliah dan menemukan pacar baru. Kemudian aku hamil Nicole. Tapi pacarku tak siap jadi ayah, jadi ditelantarkannya kami berdua. Sewaktu aku sedang berusaha menyerap informasi baru ini, kudapati diriku merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mungkin Sean juga rasakan yang sama karena ia bergumam. Aku tak bisa bersama kalian saat ini. Selamat tinggal, Louis. Kemudian ia pergi. Duniaku rasanya runtuh di sekelilingku. Aku tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Jadi aku hanya mengurung diri di kamarku dan duduk di sana terdiam. Beberapa hari kemudian di sekolah, Olivia berlari mendatangiku dan berseru. Apa kau sudah dengar? Cynthia diskors karena menyebarkan rumor palsu tentang orang-orang. Sekarang semua orang tahu kalau dia pembohong. Ya, aku lega semua orang tahu. Tapi jujur saja, Cynthia dan cerita palsunya tak terlalu menggangguku lagi. Ada hal lain yang aku khawatirkan, seperti Sean. Belum kudengar kabarnya sejak pengakuan ibu, dan aku sangat berharap ia baik-baik saja. Lalu, seminggu kemudian, Sean mengirim pesan padaku. Nicole, aku peduli padamu seakan kau ini putriku sendiri. Aku tak ingin kehilanganmu dari hidupku. Ada lagi, aku sudah lakukan pencarian dan temukan ayahmu. Jika kau mau, aku akan mengantarmu menemuinya. Menelan ludah, aku akhirnya akan bertemu dengan ayahku yang asli. Dalam perjalanan ke sana, Sean menghiburku, ngobrol soal gitar dan mendengarkan Joy Division. Sangat menyenangkan ada Sean lagi di kehidupanku. Kurasa wajar untuk anak-anak yang tak tahu orang tuanya membayangkan seperti apa mereka, ya kan? Nah, saat aku datang bertatap muka dengan ayahku yang asli, kenyataan tak sesuai dengan harapanku. Kutunjukkan padanya fotoku dan ibu, dan dia menyangkal pernah kenal dengannya, dan membanting pintu di depan wajahku. Aduh, Sean memastikan aku baik-baik saja lalu mengantarku kembali pulang. Saat aku tiba di rumah, kuhempaskan diriku ke sofa dan menangis di bantal sofa. Sean pasti sudah memberitahu ibu apa yang terjadi, karena ibu langsung menghampiriku. Sayang, aku minta maaf. Ini semua salahku karena aku ini pengecut yang tak bisa hadapi masalahku sendiri. Tapi semuanya akan berubah mulai sekarang. Aku janji. Kemudian Sean berlutut di sebelahku. Nicole, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku anggap kau putriku. Dan jika tak masalah dengan ibumu, aku akan senang sekali jadi ayahmu. Ibu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jika itu yang Nicole inginkan. Aku melompat berdiri dan memeluk mereka berdua. Di momen itu, aku sadar. Aku tak peduli jika ayah kandungku tak ingin mengenalku.
Aku tak butuh dia, karena aku sudah punya ibu dan Sean. Sekarang, ibu sudah belajar menjadi berani dan menghadapi masalahnya bukan lari darinya. Ibu kini berdampingan jadi orang tua bersama Sean. Dan meski mereka tak kembali bersama, mereka berteman baik. Dan apa kalian tahu? Aku tak pernah sebahagia ini. Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu... Oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa dan memiliki bakat di bidang seni. Dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia dan lalu melahirkanku. Tapi aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Eddie sayangku, coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, Bu, ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang, aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak, jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub, apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya lalu pergi, membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban. Jadi aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku. Aku mengetuk tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Oh, kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi, ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai
Aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana, dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara. Jadi aku bilang padanya, nenek berkata hai, dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian, ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu? Mereka menatapku bingung, lalu ayah langsung bertanya, Hei Eddie, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya. ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. Eddie, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison. Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu? Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi, saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang.
Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah, yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar, kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio, dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor, dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami, dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata, kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu." Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah, yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia. Lalu dengan suara emosional berkata, Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka. benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh tidak Bu, jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh. Dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikToknya bersama-sama dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. Hei Eddie, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan? Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat.